Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pagi ini hari Kamis tanggal 21 November 2024. Ini tadi ceritanya saya habis sarapan kok ngantuk gitu ya. Tapi mau tidur sudah nanti jam 9 harus berangkat. Sehingga saya sempatkan sejenak untuk berbagi cerita. Cerita ini menurut saya menarik dan menyemangati begitu. Kemarin saya itu inbox message gitu ya kepada salah satu teman kita, Mbak Mary namanya. Dia itu kok punya baby kecil gitu ya. Padahal dulu ini curhat-curhat ambeien, ini sekarang kok punya bayi gitu. Saya tanya, "Mbak, ini anaknya?" "Iya, baru lahir." Ya sudah umurnya sudah 6 bulan atau berapa begitu. "Iya, Mas, ini lahirnya." Saya sampai nanya, maaf ya, promilnya ini setelah operasi ambeien apa sebelum operasi terus sudah hamil atau bagaimana? Ternyata dia, promilnya, program hamilnya itu setelah operasi ambeien. Dan Mbak Mary ini, YouTube-nya ada di YouTube saya ini, silahkan scroll ke bawah. Mbak Mary ini pernah kirim video testimoni bahwa dia itu operasinya 2 kali. Silahkan dicek di bawah itu Mbak Mary. Kirim testimoni video, saya upload juga, banyak juga yang nonton. Beliau itu operasinya 2 kali. Pertama pila, yang kedua konvensional atau apa begitu. Jadi dia merasa yang pertama itu gagal begitu, terus operasi lagi. Bisa dibayangkan, misalnya nunggu sebulan nggak sembuh sakit, terus kemudian operasi lagi sakit lagi. Tapi alhamdulillah atas mungkin ya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan disertai dengan keinginan luhur, maka akhirnya sakitnya itu sembuh ya. Sembuh dan dia bisa normal sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Waktu itu dia punya anak 1, kemudian setelah operasi katanya 6 bulan setelah operasi itu promil dan akhirnya berhasil. Berhasil kemudian melahirkan. Cuma melahirkannya karena punya riwayat ambeien dua kali operasi, operasi sesar. Jadi melahirkannya operasi sesar dan dia ambeiennya sudah tidak kumat-kumat lagi. Ini sangat inspiratif dan sangat memberikan harapan bagi eh, teman-teman yang masih belum menikah, terutama yang perempuan yang punya ambeien, nggak usah khawatir. Atau yang menikah tapi belum punya anak tapi punya ambeien, nggak usah khawatir. Jadi ambeien itu juga bisa sembuh, bahwa orang ambeien juga bisa punya anak dengan sesar. Dan sekarang kan banyak, rata-rata nggak ambeien aja operasinya sesar. Artis-artis itu kalau operasi pada sesar semua. Jadi eh, banyak gitu ya, banyak yang melakukan sesar, jadi tidak apa-apa. Terus saya tanya lagi, ketika operasi bagaimana ya? Kalau sesar nggak kerasa, enak begitu. Maksudnya nggak seperti orang operasi normal. Terus saya tanya, bedanya operasi sesar sama ambien gimana? Oh ya jauh. Ambien tuh memang luar biasa. Kalau sesar seminggu sudah bisa aktivitas, mulai aktivitas begitu. Dan ya intinya dia bahagia, punya anak 2, laki perempuan. Kemudian ambeiennya sudah sembuh, bisa normal, bisa ya lengkap sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai wanita. Itu sudah dia dapatkan. Dan dulu saya juga ingat waktu awal-awal tuh gitu kan ya. Ceritanya itu ambeiennya itu pokoknya ya seperti yang Anda rasakan yang baru operasi itu. Semuanya sudah dia dapatkan, nyeri, kemudian nggak bisa BAB, kemudian berdarah, kemudian nanah semacam-macam semua sudah ya. Karena itu kayaknya protap ya, SOP. SOP bagi orang operasi ambien itu ya seperti itu, sembelit, nyeri, linu, gatal, keluar cairan, berdarah, menyempit, apalagi ya, makan jadi tidak enak, berat badan turun, apalagi ya, ya pokoknya seperti itu, berbulan-bulan seperti itu. Nah, saya ceritakan ini supaya memang saya kemarin ada mbak-mbak ya, belum menikah juga ya, itu sudah ambeien terus
sering juga cacatan ini, dia sering keluar darah, kemudian masih sudah hampir sebulan belum lancar BAB-nya ini, saya akan, memahami kalau dia belum menikah, belum itu pikirannya akan macam-macam. Nah itu biasa saja, nggak usah terlalu takut ya, karena nanti Anda juga bisa hamil, juga bisa punya anak, bisa dengan cara sesar dan sebagainya. Dan sesar itu bukan aib, karena juga dilakukan banyak orang. Termasuk dulu itu ada yang hamil terus ambeien. Tapi ini sudah berbulan-bulan tidak berkomunikasi, saya yakin sudah melahirkan dan sudah aman. Itu yang menurut saya menjadi motivasi kita semua, bahwa meskipun kita punya ambeien, kemudian kita melakukan operasi dan sembuhnya lama, itu tetap akan pada akhirnya nanti akan bisa lebih baik ya. Terus ini juga masukan bagi teman-teman, ada yang operasi sampai 2 kali seperti Mbak Mary ini, apakah boleh ya? Menurut saya itu atas persetujuan dokter nggak apa-apa. Jadi setelah diperiksa, kemudian memang harus operasi lagi dan Anda siap, juga nggak apa-apa. Karena dia beda metode. Yang pertama metode pila itu mungkin diikat ya. Saya tidak tahu itu. Katanya cuma seperti itu, tapi kok nggak sembuh-sembuh, terus kemudian dipotong pakai radio frekuensi, itu mungkin pakai laser. Itu kemudian sekarang sudah sembuh. Begitu ya saudara-saudara. Ada juga yang bingung ini, ini laki-laki ya, bapak-bapak kayaknya ya. Dia mau operasi itu takut, intinya nggak punya BPJS. Apa bisa? Bisa, tapi bayar ya. Kalau BPJS kan, kalau operasi konvensional kan gratis. Kalau nggak punya berarti harus bayar. Kalau masih takut terus, bagaimana? Saya mau operasi tapi masih takut, ya nggak usah operasi. Ya sudah, pelihara saja rasa takutnya terus menerus, dinikmati sakitnya. Lalu bagaimana sih sakit kok dinikmati? Kita nanti akan bisa membuat keputusan setelah kita mengalami beberapa kejadian. Kalau Anda misalnya masih kuat melayani atau merawat ambeien yang sudah tidak bisa masuk lagi, atau harus masuk ditekan pakai jari, ya terus lakukan terus. Sampai kapan? Sampai pada titik Anda itu menyerah dalam tanda kutip, wis sudah saya pengen operasi. Jadi keputusan Anda itu benar-benar total, benar-benar bulat dari Anda sendiri, tidak terpengaruh dari orang lain, tapi bisa jadi termotivasi dari orang lain. Ya, seperti itu ada, karena yang masih takut terus, padahal benjolannya sudah keluar dan didorong pakai jari kalau pengen masuk. Nanti keluar lagi seperti itu. Nah, itu persis saya lakukan berbelasan tahun, itu saya seperti itu. Masuk setiap BAB, keluar benjolan kita masukkan, nanti pada kadang-kadang keluar sendiri, kita masukkan lagi. Seperti itu bertahun-tahun hingga saya pada akhirnya menyerah dan pasrah tanpa paksaan dari siapapun, atas keinginan saya sendiri, saya pengen dioperasi. Itu yang terjadi pada saya, dan alhamdulillah sekali sekarang saya sudah merasa sembuh seperti sedia kala. Saya hanya pengen berbagi-bagi cerita, siapa tahu ini menghibur, karena kemarin ada yang minta konten, Pak, konten bikin lagi dong yang menghibur begitu kan. Ya jadi anggap saja konten saya ini hiburan, bukan tips-tips, bukan dokter ya, karena saya bukan dokter. Saya penyintas atau penderita, mantan penderita, yang mana saya meyakini penderita ambeien itu sangat banyak, dan dari mereka tidak mau berterus terang, mereka masih mencoba bertahan ya. Semoga yang bertahan kuat, semoga yang operasi sembuh, semoga yang bingung segera mendapatkan jalan apakah operasi atau tidak. Seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Terus kemudian bagi yang nanya-nanya di kolom komentar, mungkin saya tidak bisa menjawab semuanya. Kalau belum terjawab ya mohon dimaklumi. Karena itu ya kayak saya kan mencari waktu-waktu luang yang buka YouTube itu, buka pas nyantai, pengen ini baru saya jawab. Jadi tidak setiap saat saya harus menjawab seperti itu, dan ini mohon dimaklumi. Karena saya juga punya kegiatan apalah gitu ya, meskipun itu bisa diselani, orang Jawa bilang. Seperti itu saudara-saudara, tetap semangat, jangan menyerah.
yang sebulan belum sembuh itu wajar, yang 2 bulan masih nyeri-nyeri, sembelit nggak apa-apa, yang 3 bulan masih ini itu asalkan makannya sudah banyak terus bisa keluar BAB-nya itu sudah bagus. Termasuk yang 4 bulan dan sebagainya, tetap sabar ya. Nanti pada titik tertentu Anda akan bisa menerima keadaan itu dan akhirnya Anda memutuskan, oh sudah saya anggap sembuh begitu. Semoga sedikit ocehan ini bisa membawa manfaat dan hiburan. Nanti sampai jumpa lagi dengan cerita-cerita dari teman kita. Syukur-syukur kalau mau kirim video ya yang sudah sembuh, pengen testimoni itu direkam di HP 10 menit, 5 menit atau 3 menit atau berapa menit lah maksimal 10 itu bisa dikirim ke WA saya, nanti saya upload di sini supaya bisa membantu memberikan testimoni kepada para penonton yang punya sakit ambeien. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini, link YouTube saya ini ke mana-mana. Saya yakin banyak yang kena ambeien tapi diam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.